kegiatan masih tahap persiapan ini. Sekali lagi mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar tahap persiapan terkait pemindahan CPNS ke ruang lingkup Kementerian ATR. Ini para peserta sudah hadir sekitar. Tahap persiapan mungkin 80% di aula lantai 9 kantor Gubernur Papua. Para pimpinan dari OPD terkait sudah hadir di acara ini. Baik. Setelah persiapan, para peserta sudah hadir di tempat acara ini, yaitu calon pegawai yang kemungkinan ada nama untuk ditempatkan di ruang lingkup dinas yang baru. Mungkin acara hari ini hanya sekitar arahan mungkin. Jadi ini rekan-rekan kita yang kemungkinan kalau ada nama mereka akan pindah di dinas yang baru. Seperti itu. Jadi kita akan menyaksikan dan mendengar arahan langsung dari mungkin Bapak Asisten atau Pak Sekda. Posisi mereka lihat persiapan. Asisten sudah masuk di depan acara. Selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tunduk kepala sejenak melalui doa yang disampaikan saudara Sarah langsung di surga. Rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan ada dalam doa bersama. Doa ini akan saya bawakan menurut Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di saat pagi hari ini di lantai 9 aula kantor Gubernur, kami akan masuk dalam kegiatan arahan tentang perpindahan CPNS Pemda Provinsi Papua kepada Kementerian ATR BPN. Tuhan Kau berkati, biarlah kegiatan ini dari awal sampai pada kesudahannya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati para pemimpin yang akan menyampaikan arahan ini, agar setiap hal yang keluar daripada bibir mulut mereka dapat menjadi berkat yang hadir di saat pagi hari ini. Syukur kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena
juga tidak bisa hadir memberikan arahan karena suatu dan lain hal, sehingga saya mewakili ada di sini memberikan arahan singkat terkait dengan rencana pengalihan calon pegawai negeri sipil dari Kementerian ATR, khususnya kantor BPN Provinsi Papua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan dan juga sistem dan mekanisme yang terjadi di Republik ini terkait dengan sistem kepegawaian dan undang-undang ASN kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan yang ada hubungan dengan pegawai itu telah diatur dan hubungannya dengan kepegawaian. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini maupun mungkin yang tidak sempat hadir, kita mendapatkan kesempatan melalui informasi dengan kata kedua. Lalu kita mendapatkan alokasi kurang lebih 20 ribu untuk alokasi se-Provinsi Papua. Saat itu sebelum kita mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Undang-Undang Khusus dan perubahan daerah otonom baru. Lalu setelah itu kuota 20 ribu itu dibagi kabupaten kota maupun provinsi daerah otonom baru dan termasuk provinsi Indo. Dan kita di Provinsi Papua mendapatkan jatah atau bagian dari perbagian itu, dan kita kurang lebih berapa? 50 orang atau calon pegawai. Dari 3.000 itu, Bapak dan Ibu, hampir 900 yang kegedean, 900 lebih, 999 yang kita distribusi ke DOD sesuai dengan kesepakatan dan sesuai umur, yang umur 35 ke atas, karena undang-undang tadi saya sudah bilang di awal bahwa sesuai undang-undang itu kita diatur umur kita ASN sampai dengan pensiun itu diatur, dan khusus untuk peningkatan calon pegawai negeri sipil itu batas atas itu umur 35. Kalau lewat dari 35 sesuai dengan undang-undang ASN itu tidak bisa diterima, kecuali mungkin P3K bisa. Tapi karena khusus Papua waktu itu kebijakan waktu Bapak almarhum Gubernur dan Wakil Gubernur masih ada, ketemu Pak Bima ya, kalau tidak salah Pak Bima waktu itu kepala BKN Pak Bima, lalu beliau membantu kami khusus Papua dibicarakan bersama dengan Menpan, kemudian disetujui yang umur 35 itu bisa diangkat, tapi dengan catatan mereka tidak bisa hidup. Mereka itu kalau mau jadi CPNS berarti harus ke DOP. Kalau mau tinggal di hidup berarti statusnya bukan CPNS lagi, tapi P3K. Itu yang terjadi pertama seperti itu, supaya kita punya pemahaman yang sama Bapak dan Ibu semua. Lalu sisa dari 950 itu, jadi mereka 950 mereka sudah ada yang sudah ke DOP karena proses pengalihannya sudah terjadi.
waktu itu kita yang dapat kuota kita, lalu setelah diangkat kita itu telah terbatas dari ini nanti berubah. Lalu kita serahkan ke DOD untuk pemberkasan dia, NIK-nya itu diusulkan oleh DOD, tidak kita. Itu sebabnya beberapa waktu lalu saat ada demo di sini kami sampaikan bahwa yang Perpres 35 itu bukan lagi formasi profesi informasi sesuai undang-undang pernegara itu undang-undang 13, 14, 15, 16 mereka sudah masuk di formasi DOD sehingga proses itu sudah terjadi dan sedang berjalan. Yang ketiga adalah hari ini pagi ini kita kumpul karena ada kebijakan pimpinan dan juga kesepakatan bahwa ada sebagian hasil kita dari 2.300 lebih nanti ada pengalihan ke ATM. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu pasti pagi ini dalam hati pasti ada yang tanya kenapa kita ini mau di kasih ke BPNATR alasan apa namanya. Sebenarnya ini saya mau sampaikan pertama bahwa ketika Bapak dan Ibu ambil keputusan pertama jadi pegawai atau menjadi ASN itu tidak ada paksaan dari orang tua atau keluarga atau siapa saja. Pasti pertama datang dari pribadi kita. Benar ya? Keputusan pribadi. Orang tua atau saudara kakak adik itu membantu mendorong saya, memberikan dukungan. Ketika kita mengambil keputusan dan ketika Bapak Ibu mengikuti WhatsApp tadi sudah ambil sumpah dan janji. Ya benar ya, sudah sumpah janji kan? Bahwa siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pagi ini sudah Bapak Gubernur yang Bapak Pemerintahan yang disampaikan ke Kementerian BPNATR yang dalam ini kami BPNATR ada sekitar 200 berapa? Ya, kita dari 2.300 yang di bawah 35 yang ada di provinsi itu seri ya dalam hal ini kami ATR BPN sesuai permintaan maka kami sesuai permintaan kami kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian ATR khususnya di kami. Lalu dari 1.000 itu dilakukan seleksi dilakukan oleh Kementerian ATR, penjelasan teknisnya disampaikan oleh teman-teman dari KPK. Dan di tahap pertama ini disetujui 266 orang. Oleh sebab itu pagi ini kami bukan Bapak Ibu untuk menjelaskan soal ini bahwa ini salah satu kebijakan yang pemerintah provinsi ambil kerjasama dengan membantu kami untuk menjawab seluruh kebutuhan kita. Jadi saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sesuai dengan tadi komitmen kita siap ditempatkan di mana saja Bapak dan Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu ini mau ditaruh di sana terus nanti jadi pegawai negeri sipil bulan November 2024 ini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu ini masih calon pegawai negeri sipil. Kami juga Bapak-Bapak ini yang ada di depan ini kita yang bulan 3 ini kita sudah pernah melalui perkenalan. Jadi calon pegawai negeri sipil itu artinya masih uji coba gitu, masih uji coba. Saya tahu Bapak Ibu ini sudah kerja lama, ada
pekerjaan Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi hari ini, sehingga saya mau sampaikan ketika nanti sampai dengan PN kita ada beberapa bulan Juni, Bapak Ibu punya gaji itu semua masih di kita. Jadi jangan takut untuk gaji seperti apa, gaji tunjangan ataupun apa Bapak Ibu itu masih di kita. Ketika Bapak Ibu sudah ditetapkan CPNS menjadi PM, nanti mungkin kemungkinan besar di akhir tahun sampai dengan awal tahun baru nanti akan disesuaikan. Saya mau kasih contoh begini dulu ke Bapak Kanwil tahun 1996. Kami diangkat formasi tahun 2000, formasi 2000 yang kedua tahun 96. Lalu kita pada jabatan sama-sama di Malang, Brawijaya Malang. Terus kemudian kita ditempatkan saat itu semua menyebar. Ada yang taruh di kabupaten termasuk saya setelah berjabatan saya dapat tugas di Brawijaya. Lalu kalau ini rupanya dia dapat di BPN, kantor BPN. Saya tidak tahu kalau dia ditempatkan di sana. Nanti setelah dia sudah jadi kantor baru ketemu, saya tanya dia, kerja di mana? Terus dia bilang, kawan saya sekarang karir di sini, saya luar biasa, hebat sekali. Jadi pengalaman seperti itu. Dulu juga begitu, diangkat pegawai seperti ini terus ditempatkan di sana. Dulu kalau dulu istilahnya dimakan, selamanya dialihkan masuk ke BPN. Jadi poinnya pada kesempatan ini saya mau sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa pemerintah Provinsi Papua menghargai semua jerih payah dan juga kerja keras Bapak Ibu bekerja bersama kami di Provinsi Papua ini. Jadi tugas-tugas yang berbeda-beda. Pernah staf di sana pasti urusannya dengan urusan perhubungan. Kalau pakai kepala dinas perikanan pasti urusannya dengan urusan perikanan. Pengalaman Bapak Ibu ini beragam. Tapi nanti setelah kita lakukan kegiatan ini masuk di BPN ATR, tugasnya banyak, tapi fokus di sana berhubungan dengan pertanian ya Pak. Yang sebelumnya mungkin kerja di perhubungan dan lain-lain. Tapi saya mau kasih tahu kesempatan ini bahwa semua pekerjaan itu sama. Semua pekerjaan. Tidak ada orang kerja di dunia ini, di dunia pegawai ini bilang dia enak-enak terus terima gaji tiap bulan. Begitu saja itu tidak ada. Semua itu ada risiko, ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu ini masih muda, masih energi, masih punya kesempatan yang panjang. Bapak Ibu bisa kerja di mana saja dan tugas pekerjaan Bapak Ibu itu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Provinsi Papua ini, khususnya di kalau kerja di BPN. Jadi nanti pekerjaan seperti apa di BPN di sana? Di sini ada Bapak yang mewakili kantor sebagai akan menjelaskan. Tapi tugasnya dengan kepegawaian, urusan kepegawaian pengalian dan lain-lain itu ada Pak Kepala BKD dengan Pak Kepala Bidang ada di sini. Bapak Ibu bisa tanya-tanya, mereka akan menjelaskan. Tapi saya mewakili pemerintah Provinsi Papua sekali lagi menyampaikan pertama penghargaan yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang bisa berkeputusan untuk melakukan pekerjaan ini. Sekali lagi bahwa kesempatan kita berkontribusi agar kebijakan setia dan lain-lain. Saya harap ini merupakan kebijakan yang terbuka, tapi untuk kita kebaikan semua.
pengembangan karir Bapak Ibu. Sekali lagi, ini untuk pengembangan karir Bapak Ibu. Bapak Ibu masih muda, Bapak Ibu bisa berkreasi, berinovasi dengan seluruh ilmu, pengalaman yang Bapak Ibu miliki, berkarya untuk membangun Papua ini. Membangun Papua ini tidak bisa hanya satu bidang saja. Bilang saya yang lebih penting, yang ini tidak penting. Kita semua penting. Kita kerja di mana saja penting. Kerja semua itu ada risiko, ada tanggung jawab. Ketika diberi tanggung jawab awal dari melaksanakan tugas sebagai ASN, melaksanakan tugas diberi ada hubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Hari ini mungkin posisi Bapak Ibu staff, tapi nanti 1-2 tahun, 3 tahun kerja baik, Bapak Ibu dipercayakan naik misalnya solo 4. Berarti nanti Bapak Ibu itu bukan lagi staff, Bapak Ibu pemimpin. Nanti secara berjenjang bertahap, solo 4 naik solo 3, bisa solo 2. Tidak ada yang mustahil. Semua Bapak Ibu nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri, terlebih Tuhan. Kalau Tuhan bilang suatu saat kita harus jadi kepala, pasti akan jadi. Itu pesan saya pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau kata-kata saya yang kurang pas, tapi saya punya niat, maksud yang baik untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Jayapura ini di kantor gubernur yang kami acara itu tidak jauh, dekat saja. Bapak Ibu bisa jalan kaki juga ke sini, jaringan kita sini. Gitu. Jadi mungkin itu ya. Kalau saya bicara panjang nanti waktu tidak ada, Bapak Ibu bisa berikan penjelasan secara detail. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Tuhan berkati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, yang kami hormati Bapak Asisten 1, Kepala PD, Kepala PKD, Bapak Ibu pimpinan OPD, Pemda Provinsi Papua, serta saudara-saudara, adik-adik sekalian, calon pegawai negeri sipil Provinsi Papua. Pertama, pesan dari Pak Kamil, beliau hari ini tidak sempat hadir di sini karena dari kemarin itu beliau di kementerian terkait dengan penyerahan sertifikat elektronik untuk Pemda Provinsi Papua Tengah. Sertifikat elektronik ini baru pertama kali dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi Papua untuk objek pengadaan tanah kawasan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dari kemarin rencananya Pak Menteri Pak AHY akan menyerahkan sertifikat di kementerian, tapi satu dan lain hal beliau ingin ke Nabire untuk menyerahkan sertifikat elektronik kepada Pemda Provinsi Papua Tengah dengan beberapa objek-objek seperti sertifikat BMN, kemudian sertifikat lembaga rumah ibadah serta lembaga sosial lainnya kepada masyarakat. Dengan beliau sampai mungkin hari Senin baru tiba di Jayapura, beliau sampaikan izin Pak pimpinan OPD, saya juga ini termasuk salah satu pegawai dari Pemda juga yang dimakamkan di BPN. Teman saya di sini itu Pak Haji Modimo. Jadi saya pertama tugas di BPN itu saya juga bingung saya kerja apa di BPN karena kementerian ini dulu masih ada tertutup. Saya tugas pertama itu tugas saya di kemarin Pak minta maaf, waktu pertama saya ditempatkan itu Pak Kamil ngasih pilihan ke saya, kamu mau ke Aceh pada saat waktu tsunami itu atau ke Putrajaya. Pilihannya
berat sekali. Aceh saya pikir apa saya tidak masalah. Jadi ternyata waktu kita ke Aceh kita melakukan konsolidasi tanah. Jadi batas-batas bidang tanah bekas nanti gempa bumi itu sudah tidak ada. Kita konsolidasi seluruh Indonesia maupun di sana. Saya sempat berpikiran ke Aceh, tapi setelah pikir-pikir mungkin ada roh bagus gitu. Jadi saya bilang, kalau dulu saya naik Puncak Jaya. Waktu itu Puncak Jaya itu baru umur 2 tahun di Pemekaran. Zamannya Pak almarhum Pak Lukas NMB, kemudian Pak Heri Remau waktu itu jadi bupatinya. Pak Heri Rosina waktu itu masih jadi camat. Kita dua sama-sama tinggal di kawasan Kota Baru, terus tetangga bersebelahan rumah. Jadi pengalaman saya mungkin kalau di BPN saya pernah ke Dabra di Mambramo. Dabra itu 3 bulan. Saya tidak tahu itu kita membuat apa di sana. Tapi karena bos-bos saya dulu dari kementerian dari Jawa, jadi bilang Paci kau ikut saja. Jadi apa yang kita kerja kau lihat di sana. Jadi ternyata setelah saya berpikir bahwa BPN memang betul-betul hadir di sini. Ada salah satu informasi yang saya mau sampaikan bahwa kita di BPN itu orang Papua bisa hitung dengan jari. Pada saat penerimaan pegawai negeri itu kiriman langsung dari kementerian dari Jawa. Mereka datang ke sini kerja 2 tahun 3 tahun dan kita pindah. Jadi kami yang hadir betul-betul yang memang lahir besar di Papua, yang kerja di BPN itu bisa kita hitung dengan jari. Seangkatan saya, level saya di bagian di bawah itu sudah tidak ada, jaraknya jauh sekali. Maka dari itu dengan kebijakan seperti itu, Pak Kakandul dengan Pak PJ Gubernur mengambil sikap untuk kira-kira ada formasi pegawai negeri yang bisa kita limpahkan ke BPN untuk menjaga ini Bapak. Jadi kalau saya biasanya kalau ada hal-hal di kementerian saya bilang mengindonesiakan BPN. Jadi mengindonesiakan BPN dalam arti bahwa BPN betul-betul hadir di Papua. Garuda itu hadir di Papua dengan melibatkan kita orang Papua. Karena yang menghadapi masyarakat adat dengan itu tidak mungkin orang yang lain. Kita anak-anak negeri sendiri. Itu maksud dan tujuan Pak Kamil dengan pimpinan kita memang kita memang sempat menambahkan itu kementerian. Kita tabrak tembok juga Bapak. Tabrak tembok karena formasi yang kita dapat itu yang dikirim ke Papua cuma 1, 2 orang, 4 orang, 5 orang. Sedangkan kita butuh. Kita izin Pak asisten 1 kami 12 satker. Satu yang kami hormati dan juga Bapak Kamil yang mewakili luar biasa pemaparan beliau pada pagi hari ini. Bagaimana? Bisa dapat gambaran jelas sedikit? Ya, bisa dapat gambaran Bapak. Sebelum setiap kabupaten atau provinsi itu dibatasi. Tidak semua, tidak sembarang. Masuk dan hari ini kita bisa dapat data 266 langsung, itu luar biasa. Itu pencapaian yang nah ini kenapa macam seperti tidak adil begitu. Saya dengar dari beliau langsung di sana dan pertemuan kami hari itu luar biasa. Dan di kementerian juga mereka kaget ada kebijakan yang luar biasa seperti ini. Dan hari ini kita bisa berkumpul dan Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan kapasitas kita sebagai PNS khususnya di BPN. Saya juga mendengar bahwa di sana juga Bapak Ibu tidak hanya jadi pegawai di sana, tapi di sana ada sekolah, ada diklat-diklat ataupun pelatihan ataupun lain-lain. Jadi setelah dari sini langsung dimasukkan dalam satu pendidikan. Dan ini luar biasa. Tidak hanya menjadi pegawai, tapi ada tahapan-tahapan pendidikan yang harus Bapak Ibu harus lalui. Dan ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan sudah berikan kepada kita bisa terlibat di dalamnya. Dan dari 1.000 yang kami sesuai permintaan kami serahkan ke BPN.
ATR, dan dari 1.000 itu mereka yang seleksi langsung, dan kami dapat 266, dan hari ini kita bisa kumpul. Dan kedepannya mungkin kita tidak tahu mereka akan pindah lagi atau tidak. Dan kita di Papua ini karena luas, dan kita sudah pembagian daerah DOB dan ada beberapa kanwil juga akan kita tambahkan, ada pemekaran kanwil juga di Provinsi Papua dan Papua dan lainnya. Saya pikir tenaga ini pasti akan diminta. Jadi kita siap-siap saja. Yang lain yang belum bisa ikut kita siap-siap saja. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Saya akan berikan waktu kepada Pak Kabid Perencanaan untuk menjelaskan lebih rinci lagi tahapan-tahapan ke depannya seperti apa dan apa yang akan harus kami siapkan seperti itu. Itu saja dari saya. Saya berikan waktu kepada Pak Kabid. Kepala Dinas atau pimpinan SKPD yang berkenan hadir hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa penjelasan atau informasi secara teknis terkait tentang proses yang dilakukan hari ini. Pertama, bahwa pengalihan atau kebijakan untuk penyerahan pengalihan sebanyak kurang lebih 1.000 orang calon pegawai negeri sipil yang merupakan pegawai Pemda yang akhirnya kita alihkan nanti ke BPN. ATR BPN adalah merupakan kebijakan Gubernur Papua dalam hal ini PJ Gubernur yang berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanahan Nasional yang sebelumnya, yang sekarang lagi diganti oleh Pak Aye sekarang. Jadi beliau bertemu langsung dengan dua menteri. Menteri pertama, menteri kedua, beliau langsung berhadapan untuk menyampaikan ini. Kemudian oleh pihak ATR BPN karena kebutuhan yang diperlukan sehingga akhirnya menyetujui atau siap menerima sebanyak itu. Kemudian data yang diserahkan oleh PJ Gubernur kepada Menteri ATR BPN atau kanwil Kementerian ATR BPN itu sebanyak 1.000 orang seperti yang sudah dijelaskan tadi baik oleh Pak Asisten dan juga oleh Pak Pertanahan tadi. Kemudian diseleksi dan yang dikembalikan kepada kita untuk tahap ini adalah sebanyak 266 orang. Sesungguhnya bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah orang, kalau ini kita keluarkan sebanyak 1.000 berarti masih ada kurang lebih 1.000 sekian dalam rangka penataan ASN dan juga dalam rangka penataan pembagian kita di sini. Kemudian yang kedua sesungguhnya adalah untuk pengembangan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, pengembangan karir dan seterusnya. Contoh seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Napatium tadi, yaitu Pak Koromat dan juga Kanwil ATR BPN sekarang. Ya, demikian sesuai arahan pimpinan kepada kita Bapak Sekda dan juga Pak Gubernur, DKD segera menindaklanjuti itu dan sudah kita serahkan datanya. Hari ini dipanggil teman-teman ini sekalian untuk berkumpul di sini disampaikan penjelasan. Setelah ini nanti secara langsung masing-masing datang ke ATR BPN karena data itu sudah kami kirim melalui SKPD-nya masing-masing. Ada kurang lebih sebanyak 266 orang. Kita sudah kirim melalui pimpinan SKPD masing-masing, nanti bisa dicetak dan dilihat di sana berapa banyak dari masing-masing SKPD itu yang bersangkutan langsung melaporkan diri ke kanwil Kementerian ATR BPN yang ada di Jam 9. Nah, kemudian nanti di sana secara teknis oleh tim yang sudah dibentuk dan ada di sana akan melakukan semacam wawancara dan seterusnya dengan calon pegawai negeri sipil yang akan datang ke sana. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan itu juga di dalam surat itu juga sudah kita sampaikan di situ, yaitu yang dibawa nanti untuk KTP, jasa terakhir dan transkrip. Misalkan proses CPNS kemarin kita angkat itu dengan jasa
SMA, tapi kalau ada ijazah terakhir yang sudah memiliki S1 atau S2, silakan itu dibawa dan dilaporkan ke ATR nanti pada saat penyesuaian untuk melengkapi proses-proses selanjutnya. Dan sekali lagi kemarin diangkat dengan CPNS melalui atau menggunakan ijazah SMA, tapi secara administrasi kami juga sudah menyerahkan beberapa teman-teman yang datanya ada di kami, misalkan dia sudah punya S1 di mana, itu semua sudah kita serahkan, tapi fisiknya nanti saudara-saudara sendiri yang langsung ada tim di sana untuk wawancara dan serahkan dokumen tersebut, termasuk transkrip nilainya. Kemudian yang berikut daftar riwayat hidup dan data pelengkap lainnya, misalkan Bapak Ibu punya sertifikat tentang apa, kalau itu ada silakan di bawah nanti dilampirkan sertifikat ketika diminta oleh tim. Bukan sertifikat tanah. Karena sertifikat tanah misalkan ada keterampilan pernah saudara-saudara atau anak-anak yang diikuti, silakan saja bekerja dan sebuah hal-hal yang berhubungan dengan hak kita seperti yang sudah ditegaskan oleh Bapak Sistem tadi. Gaji atau hak lain itu menjadi tanggung jawab kita sampai dengan mungkin akhir tahun ini. Setelah itu data ini pentingnya pertemuan hari ini karena data setelah kita pertemuan ini akan dilaporkan oleh Pak Kabakeo, Pak Kromat ini, Pak Daniel langsung ke Kementerian ATR di pusat untuk proses-proses selanjutnya terkait tentang hak-hak dan yang menjadi hak anak-anak sekalian atau para CPNS yang bersangkutan. Kemudian yang berikut lagi, beberapa waktu lalu mungkin Bapak Stem, ada orang tua atau ada teman-teman yang datang ke kami di BKD secara khusus ke saya, atau ada yang telepon, ya Bapak datang lagi, Pak kami seperti ini dengan berbagai macam komentar, tapi saya kira Bapak Asisten tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa ini kebijakan yang dilakukan. Dan kami juga tidak, atau saya secara langsung kebetulan secara teks menang tugas ini tidak memberi penjelasan apa-apa kepada siapapun juga yang bertanya kepada saya. Hari ini sama-sama kita mendapat penjelasan dari pimpinan kita dalam hal ini Pak Asisten mewakili Pak Sekda dan Pak Gubernur. Sehingga saya sendiri belum menyampaikan informasi atau dari BKD secara teknis dan belum memberi informasi apapun juga kepada seluruh CPNS yang dialihkan DOB ke mana, ke ATR BPN. Baik Pak Asisten, Pak Kaban dari ATR BPN, saya kira mungkin itu beberapa tambahan teknis yang saya sampaikan kepada anak-anak atau teman-teman CPNS ini. Kita bekerja nanti usulan kenaikan pangkat itu kemungkinan bulan September itu sudah diusul. September 3 bulan depan. Di bulan Juni berarti ada 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah bisa diusul menjadi pegawai sipil. Penetapannya itu November 2024. Nah, setelah itu baru dialihkan secara penuh ke ATR BPN. Sekarang bekerja hari ini dilakukan ini sifatnya pemagangan Pak Asisten. Dimagangkan dulu sambil tunggu proses pengalihan atau itu penetapan P-nya baru pengalihan secara penuh. Silakan. Jadi Bapak Ibu, ini kan kita akan ada pemilihan langsung bulan November pemilihan gubernur. Jadi saya cuma mau ingatkan ke Bapak Ibu yang 268 ini jangan sampai ada terlibat di politik. Saya mau kasih tahu, undang-undang ASN sudah jelas. Bapak Ibu yang terlibat, mau jadi tim sukses kan, mau jadi moderator di kampanye kan, lain-lain, itu hukumannya berat. Yang terlibat, apalagi Bapak Ibu itu masih CPNS, itu langsung tahu toh, langsung itu langsung artinya namanya dicoba jadi langsung kembali ke semula. Ya, jadi kalau PN baru buat
sanksinya berat. Kalau yang PN yang terima tunjangan jabatan atau TPP tutupin tidak tunjangan kinerja itu langsung dikurangi selama berapa 9 bulan kan? Masih ada 20-25 tahun lagi. Jadi dipersiapkan di sana. Jadi jangan menganggap bahwa ini semacam dialihkan ke sana kenapa? Jadi saya sekali lagi atas nama pimpinan menyampaikan bahwa tidak ada juga pemberitaan di luar dari itu atau kita buat kelompok keluar baru buat aksi dan lain-lain. Saya pikir ini kebijakan yang Bapak Ibu kita semua harus terima. Nah kita ini harus saudara kita semua tolong menyesuaikan dengan kebijakan ini. Sekali lagi saya berterima kasih karena Bapak Ibu bersedia hadir dalam penjelasan ini supaya keluar dari ini tidak ada yang dengan pemanggilan adik-adik mereka semuanya. Kita akan dari kementerian akan melakukan seleksi lagi karena memang ada beberapa hal yang kita harus memenuhi syarat itu. Nanti informasi ke depan kita saling berkomunikasi dengan Bapak Ibu mereka dari BKD. Terima kasih. Saya minta seleksinya jangan terlalu ketat-ketat. Baik, jadi saya harap bisa kalau senang-senang ini semua bisa kita akomodir dengan baik. Mungkin seperti itu, mungkin Pak Kanwil dan seluruh pimpinan SKPD yang hadir, terima kasih untuk waktunya dan mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu dan hadirin yang kami hormati, demikian Pemda ke Kementerian APBN pada siang hari ini. Acara kita akhiri dengan sesi foto bersama. Kami bersama mengambil tanda bahwa sistem 1. Atas nama Bapak Ibu, kami menyiapkan snack kepada Bapak Ibu di depan pintu masuk ruangan. Kegiatan di lantai 9 kantor Gubernur Papua hari ini sudah selesai dilaksanakan oleh Pak Asisten. Sudah membuat kegiatan ini acara terakhir. Para peserta sudah selesai kegiatan ini, mungkin mereka akan diarahkan ke kantor BPR. Mereka akan diarahkan ke sana untuk validasi kelengkapan berkas kepegawaian mereka nanti. Sesuai dengan arahan tadi itu jelas disampaikan bahwa untuk CPNS dan ASN tidak dibenarkan mengikuti kegiatan yang bersifat politik, baik itu taktis maupun langsung. Karena aturan kita di ASN itu jelas, kita hanya fokus bekerja mengabdi untuk masyarakat dan negara. Oke, selamat bertugas buat seluruh rekan-rekan yang saat ini akan bertugas di tempat yang baru. Tetap semangat, sukses selalu. God bless. Ini rekan-rekan. Folder semua. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini, informasi yang kami sampaikan di channel YouTube kami itu jelas, agar tidak lagi ada statement-statement yang lain di luar daripada konteks yang sudah disampaikan tadi oleh para pimpinan, termasuk oleh Bapak Asisten yang membawa sambutan, mewakili Bapak PJ Sekda dan Bapak PJ Gubernur. Ketika ada yang ingin mengklarifikasi tentang informasi yang kami sampaikan di channel YouTube saya ini, bisa langsung datang bertemu dengan kami di kantor Gubernur Provinsi Papua atau langsung ke Kementerian BPR. Terima kasih buat rekan-rekan yang akan bertugas di tempat yang baru. Selamat bertugas.
God bless you all.